apa kabar Anda semua? Senang sekali. Ini akhir pekan ya, hari Sabtu. Nih biasanya seperti biasa kita agak turun ya tone politiknya karena hari Sabtu. Biasanya gitu ya, Bung Rocky ya. Tapi biasanya kita cari yang politainment. Tapi kalau saya lihat berita-beritanya ini memang haknya semua nih, dan baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi ada satu hal yang saya kira ini menarik selalu dengan dunia kita, dunia jurnalistik, dunia demokratisasi dan sebagainya, adalah Komite Nobel itu baru saja memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada 2 orang jurnalis. Satu, jurnalis dari tetangga kita dari Filipina, Maria Ressa, dan satu lagi Dmitry Murad, itu dari Rusia. Dan dua-duanya ini, saya kira ini nggak Indonesia banget nih, Bung Rocky. Karena mereka ini adalah wartawan yang mengkritik keras presidennya, gitu kan. Ya. Ya, kalau Maria Ressa itu mengkritik Duterte karena dia perang melawan narkoba, yang kemudian saya membayangkan kayak Petrus dulu ya, gitu, orang didor aja. Terus kemudian kalau Murad ini berkaitan dengan Putin di Rusia, kan sama-sama juga ini. Nah ini saya kira penting kita bahas karena kita melihat bahwa kita sering melakukan kritik terhadap media-media kita sekarang ini membebek pada kekuasaan gitu, dan orang-orang seperti kita ini dianggap aneh, atau bahkan kalau aneh sih nggak apa-apa, dianggap nyinyir terus, atau dianggap semua kok salah dari pemerintah. Kan sejak awal kita bilang bahwa tugas media itu memang mengkritik pemerintah, bukan menjilat pemerintah. Saya kira ini pertama kali justru di era abad 21 dunia akhirnya memulihkan kembali akal sehat demokrasi melalui pers. Kan kita tahu bahwa abad 18, abad 17-18 itu di Eropa, abad di mana pers itu betul-betul jadi mewakili fungsi paling dasar dari masyarakat, memberi kritik itu. Di warung-warung kopi di Prancis, di Jerman itu yang namanya Cafe Society, itu isinya adalah jurnalis. Jadi sebetulnya asal-usul demokrasi itu memang karena dituntun oleh pemberitaan pers yang kritis terhadap pemerintah. Nah sekarang abad 21, panitia Nobel sebetulnya menyindir bukan saja Rusia dan Duterte di Filipina, tapi juga negara-negara yang masih menganut rejim pemberangusan pers. Jadi Indonesia mestinya terhina dengan Nobel itu. Karena itu teguran langsung pada Indonesia, dengan mengingat bahwa indeks demokrasi kita juga menyangkut indeks kebebasan berekspresi itu yang merosot. Jadi Nobel pada Maria Ressa dan Dmitry itu adalah pukulan bagi pemerintah Indonesia itu. Itu sebetulnya pesan gamblangnya di situ. Jadi kita menyambut betul cara dunia memandang demokrasi dengan mengaktifkan kembali ingatan publik bahwa pers itu adalah the fourth estate dari demokrasi, ada tiang keempat dari demokrasi, dan tiang itu sekarang yang sedang dirusak di Indonesia itu, sehingga dikit-dikit dilaporin, mengulas berita hoax dilaporin, padahal berita hoax adalah berita yang memang mesti diulas supaya orang tahu di mana hoaxnya itu. Jadi soal-soal semacam itu yang hari-hari ini mata dunia itu justru menyorot mereka yang bersembunyi di balik kekuasaan, bersembunyi di balik modal. Jadi satu era baru timbul lagi melalui pemberian Nobel itu terkait lagi dengan kebebasan menginvestigasi melalui papers, Panama Papers, Pandora Papers. Nah, sekali lagi kita sedang menghadapi di Indonesia justru tekanan terhadap pers. Dan ini adalah pembalikan bahwa dunia berpihak pada pers. Kira-kira itu pesannya, tidak berpihak pada kekuasaan. Ya, dan kalau saya baca-baca memang Maria Ressa ini kan memang tadinya dia aktif di CNN ya sebelumnya, dan dia wartawan investigasi, dan dia pernah juga rupanya diajukan pengadilan karena dituding pemerintah menyebar hoax. Kok Indonesia banget ya gitu. Iya, jadi kita anjurkan semua jurnalis Indonesia itu sebar hoax saja. Nanti diadili supaya kita dapat kesempatan untuk berdiri di belakang Maria Ressa itu. Tapi sekali lagi, yang penting adalah pemerintah paham bahwa pers itu bukan sekedar dijamin oleh undang-undang pers, tapi dijamin oleh peradaban demokrasi itu. Kan itu intinya kan. Nah, ini buzzer-buzzer istana itu yang nggak ngerti bahwa nanti mereka marah kok Maria Ressa dapat itu dan Dmitry dapat. Dia nggak ngerti bahwa
dunia ini diasuh oleh kebebasan pers, bukan yang dikendalikan oleh amplop lewat buzzer-buzzer. Demikian juga ini pesan buat beberapa media besar Indonesia, besar artinya namanya masih besar, walaupun pembacanya udah nggak ada, yang masih berupaya untuk menjilat kekuasaan. Kan ajaib kan, di dunia di mana orang nggak lagi membaca koran atau TV-TV yang standar zaman dulu itu, dia masih takut untuk berkritik pada kekuasaan. Jadi sekaligus Nobel ini adalah teguran pada pemberat-pemberat di media-media, sebut aja media formal, bukan media mainstream ya. Kalau mainstream udah diambil alih konvensional lah, gitu. Ya, yang konvensional itu, supaya paham bahwa jangan juga mereka tiba-tiba, oh bagus ya jurnalis dapat, iya jurnalis dapat, tapi jurnalisme mereka itu masih jurnalisme yang penakut, menjilat. Jadi ini paradoksnya begitu tuh. Jurnalis dapat, tapi jurnalis Indonesia sebetulnya terhina tuh, kecuali FNN. Oke, saya kira ini bisa sindiran, bisa angin segar, juga bisa kita melihat betapa saya kira ini bahwa dunia bebas, dunia demokrasi itu melihat dengan khawatir perkembangan di demokrasi di negara-negara tertentu. Dalam hal ini Filipina, Rusia dan sebagainya, dan saya kira Indonesia masuk dalam kriteria semacam itu juga. Jadi nanti kalau ada berita, ada wartawan yang dilaporkan mau dipanggil polisi, itu artinya kekuasaan buta huruf peradaban itu. Karena barusan dapat Nobel, tiba-tiba jurnalis mau dipanggil sama polisi Indonesia gitu kan, ngaco tuh kan. Karena polisi memang bisa manggil, tapi karena laporan dari mereka yang anti kritik. Jadi bagus juga kita sebutkan langsung bahwa pemberian Nobel itu artinya penghargaan terhadap hak kebebasan pers, dan itu adalah absolut karena sudah dinobelkan. Yes, oke. Mudah-mudahan saja ini memberikan inspirasi pada bukan hanya pada pemerintah tapi pada media ya, terutama para jurnalisnya. Sekarang kita pindah ke dalam negeri, Bung Rocky, ini berkaitan dengan proyek kereta api cepat Cina. Nah, ini kalau Pak Luhut sudah mulai diterjunkan, ini pasti ada yang serius. Orang sih melihatnya, kok Pak Luhut dikasih jabatan lagi? Banyak juga yang lihat gitu, karena kan sebelumnya beberapa pekan yang lalu juga ada kepresnya Pak Luhut ditunjuk apa kalau nggak salah untuk pecinta produk dalam negeri atau apa, saya lupa karena banyak sekali jabatannya. Tetapi kalau saya justru melihatnya bahwa Pak Luhut ini kan menjadi semacam tim troubleshooter dari Pak Jokowi. Jadi kalau beliau diturunkan pasti ada sesuatu yang serius. Dalam hal ini soal kritis proyek kereta api cepat Cina ini kan kritis karena membengkak terus anggarannya. Iya, ini ajaib jadi Pak Jokowi ini. Memang Pak Luhut terkenal sebagai troubleshooter. Tapi hari-hari ini Pak Luhut justru lagi punya trouble dengan Pandora's Paper gitu kan. Jadi seolah-olah istana nggak peka terhadap mata internasional. Jadi mungkin aja secara teknis Pak Luhut punya kemampuan untuk menyelesaikan mangkraknya kereta cepat itu kan. Tapi nanti ada catatan juga, kenapa Pak Luhut yang sementara ini ada masalah dengan jurnalis dunia yang menginvestigasi bisnisnya, kok justru diberi kepercayaan tuh? Itu soalnya. Lalu orang bertanya, mangkraknya kenapa sih? Dan kalau udah mangkrak, kenapa mau dilanjutkan? Dan sekarang pakai APBN gitu kan. Jadi soal-soal semacam ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah di belakang itu ada yang disebut sebagai apa namanya tuh moral hasad juga, dan orang menduga bahwa mungkin ada feel lain selain mengatur, kan mesti dihitung tuh investasinya balik nggak hanya dengan tarif kereta itu tuh. Kalau nggak balik berarti mesti ada bisnis sampingan yang bisa menghidupkan kembalinya investasi tuh. Dan dari awal kita udah duga bahwa nanti ada bisnis sampingan tuh di tempat pemberhentian, mungkin ada sodetan karena akan ada properti yang berkembang di situ tuh, mungkin 5 stasiun antara Halim Perdana Kusuma sampai ke Bandung itu. Berarti ada permainan bisnis di belakang layar. Selain kereta cepat, ada juga sampingan-sampingan, dan mungkin sampingan itu yang besar. Jadi seluruh pertanyaan itu muncul ke publik karena tiba-tiba kereta yang harusnya dihentikan aja karena mangkrak dan prospeknya nggak ada, kenapa Pak Luhut ditaruh lagi di situ tuh? Pertanyaannya menjadi pertanyaan bisnis akhirnya tuh. Ya.
Dan ini ternyata beliau juga mengeluarkan apa namanya perpres baru kalau nggak salah ini ya. Saya mesti cek dulu. Tapi yang jelas begini, pada perpres ya. Jadi perpresnya baru saya ditekan. Kan dulu ketika groundbreaking ini, dan kita tahu ya, kita pasti ingat waktu itu ditolak Menteri Perhubungannya Ignatius Jonan kan menolak hadir itu. Dikatakan Pak Jokowi bahwa tidak akan menggunakan APBN dan pemerintah tidak akan memberi jaminan. Dalam perpres ini yang baru ini justru untuk kalau kekurangan modal akan ditambahin PMN dan kalau ada kenaikan harus di-cover oleh APBN juga. Ya itu, jadi hak budget yang harusnya diperiksa oleh DPR kan memang dihilangkan di Omnibus Law kan. Jadi karena Omnibus Law maka udah pemerintah suka-suka aja taruh di situ bahwa ini mesti dibiayai oleh APBN dan nggak ada yang boleh mempersoalkan itu tuh, dikunci di dalam Omnibus Law. Jadi terlihat sekarang efek koruptif dari Omnibus Law itu mulai terlihat hari ini. Dan itu artinya Presiden betul-betul merencanakan ketidakadilan. Jadi ketidakadilan direncanakan lewat undang-undang, yaitu namanya Omnibus Law. Nah, sinyal ini menunjukkan lagi bahwa istana itu memang nggak bisa lepas dari sistem ijon yang sudah dia taken pada oligarki, dan oligarki mulai tagih sekarang tuh, oke balikin tuh. Jadi sekali lagi APBN kita dirampok oleh oligarki melalui kebijakan Jokowi yang berbalik arah akhirnya tuh. Tadi kan ada menyinggung-nyinggung soal kemungkinan ada proyek-proyek. Kita tahu di situ salah satunya yang jelas itu ada Meikarta. Nah, kita ingat ya Meikarta punya siapa? Kita tahu itu punya salah satu konglomerasi juga. Ada beberapa titik lain Kota Baru Walini dan sebagainya. Nah, karena kalau kita lihat dari hitung-hitungan bisnis, semua ahli sudah menghitung, nggak mungkin itu proyek ini sebenarnya layak diteruskan dari sisi anggaran yang dikeluarkan begitu besar, sementara return of investment-nya itu nggak mungkin masuk. Jadi mau dihitung dari manapun nggak akan masuk. Tapi kenapa pemerintah ngotot terus jalan? Kan pasti kita akan mencium ada sesuatu kan di balik itu semua. Ya itu spekulan tanah udah bekerja di situ, dan spekulan tanah justru pasti adalah rekanan dari proyek kereta cepat ini kan. Bayangin kalau ada 5 stasiun dan sebut aja satu stasiun itu langsung bisa terakses ke 1.000 rumah properti yang dibangun di kawasan yang pasti eksklusif. Jadi maklar tanah ada di situ, mafia tanah mulai bekerja juga. Padahal Jokowi yang barusan kemarin menganggap berantas mafia tanah, loh ini justru mengundang mafia tanah, jual beli tanah di jalur sepanjang Jakarta Bandung itu lewat kereta cepat. Dan ini adalah uang cepat juga tuh. Jadi mangkrak nggak mangkrak, mafia tanah udah untung duluan kan. Jadi ini soalnya tuh yang selalu kita bisa intip kecurangan yang memang berbasis pada kebijakan. Jadi ini bukan kecurangan seseorang yang tiba-tiba punya ide untuk beli tanah, enggak, memang direncanakan dari awal. Wah, nanti mafia tanah atau spekulan tanah akan diuntungkan melalui proyek ini. Nah, supaya nggak ada cekcok dengan DPR, maka dipastikan bahwa hak budgeting itu yang tadinya punya DPR diambil alih oleh negara melalui Omnibus Law kan. Jadi konyolnya di situ dan curangnya di situ tuh. Pemerintah yang mempermainkan APBN hanya untuk keuntungan oligarki dan para spekulan yang memang adalah rekanan dari proyek kereta cepat ini. Ya, dan dalam kasus ini sebenarnya kita tidak hanya bicara soal kepentingan oligarki di dalam negeri ya, tapi ada kepentingan juga Cina yang kemarin kita juga bahas soal utang-utang tersembunyi dari Cina, dan itu melalui proyek-proyek infrastruktur semacam ini gitu. Ya itu. Jadi apa istilahnya dulu itu, rent seeking-nya itu jalan aja kan. Nah itu udah pasti ada pejabat yang dapat fee itu setiap rumah yang akan dibangun di stasiun-stasiun itu, atau ya mall kecil dekat-dekat situ juga udah pasti dari sekarang dia udah ambil fee-nya tuh. Nah keadaan ini akan bertabrakan dengan kecurigaan publik terhadap permainan-permainan dan yang disebut antipati terhadap Cina. Yang dalam riset kemarin saya baca risetnya Median itu bahwa 48% orang menganggap bahwa ekspansi
komunisme itu bukan pada kembalinya partai politik, tapi ekspansi dari bisnis Cina yang sering rakus itu. Jadi kerakusan itu sekarang diidentikan dengan sebuah ideologi. Nah itu dengan mudah membakar kembali emosi publik. Ya. Dan karena Anda bicara soal survei tadi, ternyata menarik sekali ya titik antara isu komunisme bangkit dengan persepsi tentang Cina itu, tenaga kerja Cina itu luar biasa sekali ya. Dan saya yang agak terkejut itu ternyata bahwa anak-anak muda itu antara usia 1 sampai 30 tahun itu sangat tinggi kepercayaan bahwa komunis akan bangkit. Apa persepsinya? Ya tenaga kerja Cina. Saya tadi berpikir, saya kira saya nggak terlalu terkejut ketika kita menyadari bahwa anak-anak di ujung sana di Sulawesi, di Kalimantan dan sebagainya yang melihat tiap hari lalu lalang tenaga kerja Cina kan mereka melihat itu sebagai sebuah ancaman gitu, dan mesti mereka akan berpikir Cina itu komunis kan gitu. Ya itu real di kepala orang sekarang bahwa melihat langsung TKA Cina itu langsung dianggap sebagai ekspansi komunis. Kita nggak perlu terangkan lagi bahwa sebetulnya Partai Komunis Cina orientasi sudah berubah segala macam. Tetapi ketakutan terhadap eksploitasi ekonomi, dan itu yang sebetulnya kita sebut kebangkitan rasialisme sebetulnya, bukan lagi komunisme tapi rasialisme. Itu bahayanya tuh. Pemerintah yang main-main dengan gimmick bisnis semacam ini, tapi bagi publik ini adalah potensi tumbuhnya rasialisme. Itu lebih berbahaya dari komunisme. Rasialisme itu bisa betul-betul perang saudara. Jadi dan itu sebenarnya jangan didinai oleh pemerintah gitu ya, jangan ditolak oleh pemerintah karena itulah realitas dan itulah persepsi yang muncul dalam masyarakat yang harus jangan menggunakan kata waspadai lah, harus disadari oleh pemerintah bisa menjadi potensi bahaya di masa depan. Ya itu yang kemarin burning isunya karena Pak Gatot mulai dengan komunisme. Ya. Tapi sebetulnya bukan sekedar apa yang dimaksudkan Pak Gatot dengan komunisme. Itu langsung terkait dengan apa yang dilihat rakyat di daerah itu. Jadi memang itu real. Kan pemerintah nggak ada bahaya komunisme, memang nggak ada. Kan komunisme udah dilarang di TAP MPR, memang dilarang. Tetapi orang lihat secara langsung dan orang tahu Cina itu komunis dan datang ke Indonesia membawa modal, lalu timbul kesenjangan. Dan kesenjangan sosial itu dempet dengan kesenjangan rasial. Kan ini soalnya. Dan ini sebenarnya dulu ketika beliau masih menjadi Panglima TNI, Pak Gatot kan selalu membungkus dengan proxy war, ya kan? Tidak seperti sekarang dia terbuka ngomong itu. Dan ini sebenarnya yang dimaksud oleh beliau saat itu. Ya jadi clear sebetulnya Gatot mengerti keadaan dan tinggal faktanya aja kan diperlihatkan. Jadi narasinya Gatot akhirnya menemukan faktanya tuh. Di kereta cepat itu orang langsung anggap bahwa itu berarti Cina nggak mau berhenti untuk mengeksploitasi Indonesia itu, dan implikasinya panjang. Lalu ternyata pemerintah Jokowi didikte aja tuh buat meres rakyat lewat APBN. Jadi soal-soal semacam itu, nah itu ada soal real kesenjangan ekonomi lalu dianggap sebagai bagian dari perluasan paham komunis, yang sebetulnya adalah perluasan bisnis Cina untuk mengeksploitasi rakyat Indonesia. Di situ sifat rasialismenya muncul kan. Simple, rakyat kita mengerti itu. Jadi nggak usah lagi di bombardir, nggak ada isu bukan. Rakyat memang tahu itu komunis aja tuh, tapi dalam pengertian yang lebih real itu adalah eksploitasi tuh. Ya. Oke, Bung Rocky, saya kira kita berharap kembali sekali lagi karena tadi bicara tentang Nobel untuk para wartawan pemberani dari dua negara, dari Filipina dan dari Rusia, ini juga saya berharap kan memberikan semacam keberanian juga, atau bukan nggak usah keberanian deh, kesadaran kembali dari teman-teman kita di Indonesia bahwa tugas dari media itu memang mengkritik pemerintah, bukan kemudian muja-puji pemerintah gitu. Kalau puja-puji biar profesor dari Singapura aja deh, jangan kita. Gitu. Ya itu artinya diktumnya diingatkan ulang melalui hadiah Nobel pada Dimitriev dan Maria Ressa itu, bahwa rakyat nggak peduli ada MPR atau nggak ada MPR, DPR, ada hakim. Yang lebih penting adalah semua boleh punah kecuali kebebasan pers. Karena dengan cara itu peradaban dimajukan, dengan cara itu akal pikiran masih bisa terhubung.
Karena pers selalu menumbuhkan kembali harapan melalui cara investigasi. Jadi investigasi itu adalah semangat ideal dari pers. Jadi kalau wartawan kasih kritik, artinya dia sedang menginvestigasi. Jangan dipenjarakan itu. Ya. Yang mesti dipenjarakan adalah mereka yang justru melawan investigasi itu, karena dia menghalangi publik untuk tahu informasi. Kan itu logikanya. Sekali lagi, selamat untuk Maria Ressa dan Dimitri Murov. Dan juga selamat kepada semangat media yang terus menyuarakan kebenaran dimanapun berada dan dalam situasi apapun. Ya, dan selamat merintih mereka yang tersinggir oleh pemberian Nobel itu. Oke, terima kasih. Mantap.